warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini bismillahirrahmanirrahim bisa hadir di tempat ini dalam rangka sharing time pada yang mulia Tuan Guru. Ada satu pertanyaan dari kami dalam surat Al-Insan ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelumnya nama saya Tuan Guru Firmansyah dari kelas Torikot dari wilayah Kalianda, Lampung Selatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada kalimat syai'an madhkura yang ingin saya tanyakan Tuan Guru, mohon dijelaskan yang disebut syai'an madhkura itu, yang mana artinya bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut syai'an mazkur. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidul Mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuzakharah untuk memperdalam tentang rahasia diri sehingga kita mampu mengenal akan Allah yang telah wujud nyata pada diri. Di dalam Al-Quran surah Al-Insan yang disampaikan oleh Bapak kita tadi, Allah katakan, Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut? Apa makna ayat itu secara makna hakikat? Karena memang Nabi mengatakan wa fi ayatil Qur'an sab'atul butun. Satu ayat daripada Al-Quran itu ada 7 makna yang tersirat di dalamnya. Ada makna zahrun, ada pula makna batnun, makna zahir dan makna batin. Dalam hal ini Bapak Ibu, ayat itu menjelaskan tentang keadaan diri Tuhan. Allah itu bercerita kepada manusia tentang keadaan dirinya sebenarnya. Makanya sebelum Allah mentajalikan dirinya, sebelum Allah menzohirkan dirinya, maka tidak ada yang bisa disebut, tidak bisa diceritakan. Ya. Jadi ketika Allah itu masih dalam keadaan batin, batin itu maknanya hampa, batin itu maknanya kosong, batin itu maknanya itu tiada, batin itu maknanya kesendirian. Bahasa kerennya ketika Allah masih dalam keadaan jomblo Bapak Ibu, belum ada siapa-siapa di situ. Ya. Maka ketika Allah itu masih dalam keadaan batin, kehampaan, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang memuji dirinya melainkan akan dirinya sendiri. Disitulah tidak bisa disebut dan tidak bisa diceritakan, karena ia dalam keadaan kosong. Habis makan baru tidur. Kalau kosong Bapak Ibu, bagaimana kita akan menceritakannya? Makan. Itulah sebenarnya ya yang dikatakan namanya kunizat itu. Keadaan diri zat, diri Tuhan yang sebenar-benarnya itu nggak bisa diceritakan, nggak bisa disebut. Yang disampaikan oleh ibu kita tadi. Bagaimana Bapak Ibu bisa bercerita dan menceritakan sesuatu yang hampa, sesuatu yang kosong, sesuatu yang belum ada namanya alam dan masa?
itu belum ada namanya nur. berubah. Jangankan alam masa dan namanya nur, Bapak Ibu, Kita lihat mama telur. Tuhan saja Oh, iya. ketika masa itu belum bernama. Kalau Ustadz masukkan ke dalam, ya, kalau tidak tagak rambut Bapak Ibu, Tuhan itu tidak ada nama itu. Tuhan itu tak bernama pada masa itu. Makanya tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan. Kapan Tuhan itu baru bernama dia? Ketika Allah itu mentajalikan dirinya, dia ingin dikenal. Makanya di situ dikatakan, kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafah wa khalaqtul khalqa li'arifani. Allah di situ beraku-aku dengan dirinya. Kuntu kanzan mahfiyan, aku ini adalah perbedaan yang tersembunyi. Kalau Tuhan bercerita tentang dirinya menggunakan bahasa aku, yang aku itu yang mana sebenarnya? Yang aku tuh itu dia menjelaskan dirinya yang kosong, yang nggak bisa disebut itu yang aku itu yang sebenarnya. Yang kosong itu yang dirinya. Disitulah dia bercerita kepada dirinya menggunakan bahasa aku, karena dia cuma yang ada di situ. Wa ahbabtu an u'rafah, lalu aku ingin dikenal. Kalau aku ingin dikenal, siapa aku sebenarnya? Wa khalaqtul khalqa liya'rifani, maka aku zahirkan sesuatu dari diriku. Jadi Allah menciptakan sesuatu, menzahirkan sesuatu bukan di luar dirinya, tapi Allah menzahirkan sesuatu itu dari dalam dirinya sendiri. Dari yang kosong itu Bapak Ibu, nih kosong. Yang kosong ini ingin dikenal, ingin disebut dirinya. Dari yang kosong ini, maka dia mentajalikan dirinya. Muncul dia. Dari mana yang satu ini? Yang satu ini asalnya pada yang kosong. Yang satu ini yang namanya nur. Nur inilah yang dikatakan kezahiran yang kosong. Nur inilah tajali yang kosong. Nur inilah nyatanya yang kosong itu. Kalau yang kosong, yang hampa, yang tiada, di dalam Al-Quran menggunakan bahasa batin. Ini yang batin. Yang batin ingin dikenal. Ketika yang batin ingin dikenal, maka yang batin menzohirkan dirinya. Ya, zohir. Makanya yang zohir ini menunjukkan yang batin. Yang zohir ini menunjukkan yang batin. Kalaulah yang zohir ini menunjukkan yang batin, yang zohir inilah sebenar-benarnya yang batin itu. Maka yang zohir ini yang bernama Muhammad, itulah yang dikatakan namanya dengan nur itu. Karena nur ini untuk memandang akan nyatanya diri Tuhan, maka disebut namanya nur Muhammad itu. Jadi makna sesuatu yang tidak bisa disebut itu, Allah bercerita tentang dirinya kepada kita sebelum ada sesuatu, sebelum ada namanya nur, tidak ada yang bisa bercerita tentang dirinya. Jadi yang tidak bisa disebut itu, sesuatu yang tidak bisa disebut itu, aku, kata Allah, itu berada dalam keadaan kunizat. Kuni itu keadaan diri zat, tidak bisa disebut. Namun dia itu betul-betul nyata. Ini yang dikatakan, dia batin, namun dalam keadaan zohir, dia zohir, namun dalam keadaan batin. Dari mana Bapak Ibu paham dan tahu gitu? Dia batin tapi zohir, dia zohir tapi batin. Dia batin sebenarnya dia zohir, dia nyata, namun dia belum mentajalikan dirinya. Karena dia belum mentajalikan dirinya, dikatakanlah dia zohir tapi masih dalam keadaan batin. Makanya kosong itu jangan dibilang tidak ada. Kosong itu ada, namun belum nyata, namun belum bisa disebut dan diceritakan. Contoh, nah ini ada air aqua,
Ambil satu yang kosong, satu yang berisi. Ini Ustaz bercerita yang kosong. Walaupun kosong tidak bisa diceritakan, Ustaz menceritakan yang kosong itu. Nerima telepon mama dulu, masa baru ngomong udah langsung diputus. Ini Bapak Ibu ya, nah, perhatikan. Ini ada airnya nih, ada isinya. Ini ada isinya. Nah, ini ada isinya. Sekarang, ya, yang isinya ini, Ustaz tuangkan ke sini, Ustaz tumpahkan Bapak Ibu. Nah, ditumpahkan. Ustaz tumpahkan. Pertanyaannya, airnya ada lagi atau tidak Bapak Ibu? Ada atau tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ada ditumpahkannya. Yang kedua, kosongnya ada atau tidak? Kosongnya ada atau tidak? Ada. Inilah yang katakan, yang kosong itulah yang sebenar ada. Kenapa? Karena air ini berasal daripada yang kosong. Air ini tadi asalnya dari yang kosong. Makanya dikatakan walaupun dia kosong, hakikatnya dia ada, hakikatnya dia wujud. Walaupun dia batin, sebenarnya dia zahir, namun belum bisa dikenal. Walaupun dia batin, namun dia zahir. Walaupun dia kosong, namun dia wujud, namun belum bisa dikenal. Ini yang dikatakan zahir tapi dalam keadaan batin. Lalu yang zahir ini, yang air ini, inilah yang sebut namanya dengan nur itu tadi. Ya, ketika Allah ingin mentajalikan dirinya, maka dari batin dia sebut namanya dengan zahir. Padahal yang zahir itulah sebenarnya dirinya itu. Nah, contoh lagi, Ustaz mengantarkan pahamnya. Zahir, ini batin. Antara zahir dengan yang batin, yang sebenar, yang wujud, yang mana Bapak Ibu? Yang sebenar yang ada, yang batin. Antara zahir dengan yang batin, yang sebenar ada, yang sebenar wujud itu adalah yang batin. Kalaulah yang batin yang sebenar wujud, yang batin yang sebenar ada, lalu yang zahir ini apa bagi yang batin? Apa Bapak Ibu? Yang zahir ini apa bagi yang batin? Yang zahir inilah yang disebut kenyataan yang batin. Yang zahir inilah penampakan yang batin. Yang zahir inilah tajalinya yang batin. Lalu Bapak Ibu patri ke dalam hati. Ini dipatrikan, ditikot dia. Kalaulah yang zahir ini adalah kenyataan yang batin, maka yang zahir inilah sebenar-benarnya yang batin itu. Makanya disitulah letaknya. Ketika dia tidak bisa dikenal, dirinya batin, lalu bagaimana diri yang batin itu bisa dikenal? Maka dia menamai dirinya dengan yang zahir. Yang zahir inilah sebenarnya diri yang batin itu. Sekarang Tuhan itu masih dalam keadaan batin atau sudah nyata dan sudah zahir Bapak Ibu? Sudah nyata dan sudah zahir. Jadi jangan dibilang Allah itu gaib juga lagi. Kalau dibilang Allah itu gaib juga, batin juga lagi, aku butuh sange namanya tuh. Yo sange-sange butuh tuh. Makanya dikatakan Allah itu telah wujud dan telah nyata pada segala sesuatu. Makanya sesuatu itu yang disebut nur tadi. Allah itu telah wujud dan nyata pada segala sesuatu. Kalau Allah itu telah wujud dan nyata pada segala sesuatu, maka segala sesuatu itulah kezohiran nyatanya Allah itu. Mana sesuatu secara makna zohir? Sesuatu makna zohir itu, ini yang disebut namanya alam semestanya. Langit dan bumi itu sesuatu. Kalaulah langit dan bumi dikatakan sesuatu, maka langit dan bumi isi di antara keduanya, inilah yang dikatakan mazhar. Ini yang disebut namanya tajalli, kenyataan untuk memandang nyatanya rupa dan wajahnya Allah itu.
Namun kesempurnaan memandang nyatanya wajah dan rupa Allah sempurna dan nyatalah pada diri Bapak Ibu sorang-sorang. Itulah ketika Bapak Ibu sholat, inni wajjahtu wajhiyya, aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Bagaimana cara menghadapkan wajah kita ini kepada wajah Allah? Makanya Bapak Ibu kenal dulu mana yang wajah Allah. Wajah Allah ini dia wajah Allah nih. Maka itulah yang dikatakan Muhammad menghadapkan wajahnya kepada wajah Allah. Padahal Muhammad itulah nyatanya wajah Allah yang sebenarnya. Rupanya memandang wajah Allah itu tilik kepada wajah sendiri. Wajah sendiri inilah nyatanya wajah Allah itu. Ini yang dikatakan khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa adam ala suratihi. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa gambaran Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ya Allah. Wa khalaqa Adam ala kasuratihi, dan dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa daripada Tuhan itu. Maka Adam itu maknanya tiada. Kalaulah Adam itu maknanya tiada, lalu siapa yang ada? Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang sebenar ada, maka Adam itu yang Allah tuh. Allah tuh yang Adam itu. Maka nyatalah Allah yang dikatakan Adam, dan Adam itu nyatanya Allah yang disebut namanya insan. Makanya al-insan sirri wa nasirruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah sebenarnya yang menjadi rahasia insan. Kalau Allah yang menjadi rahasia insan, maka sebenarnya Allah itulah yang insan itu, Bapak Ibu. Tidak ada siapa-siapa di situ. Itu memahaminya. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkur. Nah, telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Nah, berarti kosong kan? Dari kosong itulah munculnya apa? Dari kosong itulah munculnya titik. Nah, itulah titik tuh. Tiang nur tuh. Maka yang kosong itu disebut namanya hampa. Ya. Gelap. Dari yang gelap, dari yang hampa, dari yang tiada, muncullah titik itu. Itu yang dikatakan minaz-zulumati ilan nur. Dari kosong kepada ada. Dari tiada menjadi wujud. Dari gelap menjadi terang. Itu dia maknanya. Itu hidayah. Makanya sebenar-benar hidayah dia telah mengenal. Yang sebenar-benar petunjuk dia sudah mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Allah yang wujud, Allah yang bersifat. Kalau Allah yang wujud dan Allah yang bersifat, maka nyatanya Allah yang wujud dan bersifat itu disebut namanya insan itu. Makanya insan itu dikatakan wujudullah. Insan itu disebut wujudullah. Kenapa insan itu disebut wujudullah? Lihat. Kenapa insan itu disebut wujud Allah? Nyatanya memandang zat, sifat, asma dan af'al. Karena nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah pada insan, maka disebutlah insan itu wujudullah. Tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al itu. Disitulah letaknya. Insan itu dikatakan rahasia Tuhan. Jadi kalau kita ingin mengetahui rahasia Tuhan, kenalilah insan tuh. Insan itulah sebenarnya dirinya tuh. Untuk memandang zat, sifat, asma, dan af'alnya itu. Al-insanu siri wa anasiruhu, itu situ duduknya. Itu yang Lailatul Qadar tuh. Jadi rupanya Lailatul Qadar bagi orang makrifat. Bagi orang makrifat itu tidak menunggu datangnya bulan suci Ramadan yang setiap tahun itu. Lailatul Qadar itu
setiap harinya bagi dirinya 24 jam sepanjang hidupnya. Nah, itulah orang yang mampu meramadankan dirinya Tuhan. Itu marhaban ya Allah loh. Marhaban ya ilahi. Ya. Ya kepada Allah pulangnya. Kepada dirinya kembalinya. Disitulah letaknya Allah mengatakan ana ad-dahar, aku ini adalah masa. Aku ini waktu, aku ini peristiwa. Maka masa, waktu, dan peristiwa itu aku. Maka orang yang telah mengenal Allah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan barokah, itu maknanya marhaban ya ilahi, marhaban ya Allah. Disitulah dikatakan bulan Ramadan itu bulan mubarak. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Nah, ini lihat hadisnya nih ha. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Nah, mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Maksud mubarak itu Bapak Ibu, itu nur itu. Mubarak tuh yang diberkati itu nur. Nur maksudnya teman. An-Nur itu yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah tajalli Allah. Muhammad itulah rupanya Allah. Makanya dengan nur itu terjadinya sekalian alam. Apa kata Allah? Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Ini ya. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Nah, dijadikan dirimu itu, apa maksudnya dirimu tuh? Iya, aku jadikan engkau Nur Muhammad tuh, dijadikan Nur Muhammad itu li ajli. Li ajli itu apa? Li ajli. Tajali artinya. Kalau bahasa Minang jale. Khalaqtuka li ajli, aku ciptakan dirimu, aku jadikan dirinya untuk menyaksikan diriku. Untuk melihat diriku. Supaya aku bisa dikenal, supaya aku bisa dilihat, supaya aku bisa disaksikan. Makanya dikatakan Allah, khalaqtuka li ajli, aku jadikan dirimu itu untuk memandang dan menyaksikan akan diriku. Apa maksudnya? Aku ciptakan dirimu itu tempat memandang akan wujud rupa diriku, itu maksudnya nur. Nur ini yang disebut tajalli Allah. Nur ini disebut wujud Allah. Nur ini disebut sifatullah. Kalaulah nur itu disebut namanya tajalli Allah, wujud Allah, sifatullah, maka sifatullah, wujud Allah, tajalli Allah, itulah yang dikatakan Muhammad, Pak. Nur Muhammad. Wa khalaqal alam li ajlika. Nah, baru yang kedua. Makanya dijadikan alam untuk memandang akan diri siapa? Dirimu Muhammad, Tuhan. Jadi kesimpulannya Nur Muhammad itu berasal daripada diri Allah. Sedangkan alam dan segala sesuatu itu berasal daripada Nur Muhammad. Nah, itu terjemah maknanya. Alam dan sesuatu ini, inilah yang disebut kenyataan Muhammad. Muhammad itulah kenyataan rupanya Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan rupanya Allah, maka Muhammad itu sebenarnya diri Allah. Sekarang yang dikatakan Muhammad yang mana? Alam, sesuatu.
Kalau yang dikatakan Muhammad itu alam dan segala sesuatu, maka alam dan segala sesuatu itu itulah nyatanya Allah itu. Itu yang Ustaz katakan, alam dan sesuatu itu adalah bentuk lain aku. Bentuk lain aku. Bentuk lain aku itu apa maksudnya itu? Dirinya Allah jua. Contoh, ini bentuk lain nih. Contoh lagi nih. Kita buat contoh yang sudah lumroh, ya. Kapas. Ya, kapas. Kapas ini menjadi apa? Benang. Benang itu jadi apa? Jadi kain. Kain itu jadi apa? Baju, ya, celana, sarung. Tentu itu. Bahasanya, lihat kata kapas apa kepada benang? Wahai benang, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bentuk lain daripada kapas. Kapas sudah jadi benang kan? Ya, maka benang itu bentuk lain daripada kapas. Sekarang benang itu jadi kain. Apa kata kapas kepada kain? Wahai kain, bahwa dirimu itu bentuk lain daripada aku. Nih kapas nih, kita ambil ke sini. Benang ini bentuk lain daripada kapas. Walaupun benang sudah jadi kain, kain itu juga bentuk lain daripada walaupun kain itu sudah jadi baju, sudah baju celana, jadi sarung, bahwa sesungguhnya sarung, baju, dan celana itu juga bentuk lain daripada kapas. Namun, ini ada pula bahasa namunnya. Lihat cara mengambil, turun ke bawah. Kapas sebutlah kapas, benang sebutlah benang. Jangan benang disebut kapas, jangan kapas disebut benang. Walaupun benang itu tidak disebut kapas, namun benang itu tiada lain adalah kapas itu sendiri. Itu. Secara pandangan syariat yang nampak itu adalah secara pandang hakikat yang nampak itu kapas. Secara pandangan syariat nampak kain, secara pandang hakikat nampak kapas. Secara pandang syariat nampak baju, celana, dan sarung. Secara pandang hakikat nampaklah kapas. Itu maknanya bahwa sesungguhnya benang, kain, baju, celana, dan sarung itu tiada lain adalah bentuk rupa daripada kapas. Jadi ketika Bapak Ibu memandang baju, celana, sarung, ya, yang terpandang apa? Yang terpandang kapas. Siapa yang tak mampu memandang kapas pada benang, pada kain, pada baju, pada celana dan sarung, itu apa namanya, Kelipa? Butuh sange tuh. Dia butuh sange tuh. Ya. Itu maknanya tuh. Sekarang kita bawa kepada contoh yang hakikatnya, yang sebenarnya. Nih. Ya. Kalaulah kain, ya, yang sudah menjadi baju, celana, dan sarung, ya, atau benang sudah menjadi kain, kain sudah jadi baju, celana, dan sarung, maka benang, kain, baju, celana, dan sarung itu apa namanya bagi kapas nih? Apa namanya bagi kapas? Kalau apa namanya? Penyata apa? Penyata. Apa maksud sepenyataannya? Agak jauh rasa semua sana. Ini? Bagian Pak Kelipa apa namanya? Bagian percikan kenyataan daripada kapas. Itu dia. Kenyataan percikan bagian daripada kapas. Atau bentuk rupa kapas. Atau bentuk lain kapas. Nah, sekarang kita bawakan kepada zat dan sifat. Nah, ini Ustaz bawakan kepada zat dan sifat. Benang, kain, baju, celana, sarung, ya,
dan kapas. Kapas ini kalau kita beri dia nama, zat atau sifat, kedudukannya sebagai apa nih? Sebagai zat. Sedangkan benang kain, baju, celana sarung kedudukannya sebagai sifat. Paham Bapak Ibu tuh? Nah, kalau paham saya mau nanya. Untuk memandang zat lihatnya kemana? Lihatnya kepada kalaulah tempat memandang zat itu adalah ke sifat, lalu sifat ini apa bagi zat? Kenyataan zat. Maksud kenyataan zat itu apa maksudnya tuh? Maksud daripada kenyataan zat itu apa maksudnya? Tidak lain zat sendiri. Maksud sifat itu kenyataan zat maksudnya apa? Seorang lagi, biar sama, biar duduk pahamnya nih. Ini kita ke mempatri. Tempat memandang zat itu kemana? Kalaulah tempat memandang zat itu ada ke sifat, ya, lalu sifat ini apa bagi zat? Kenyataan zat. Apa maksudnya bahwa sifat itu kenyataan zat? Itu yang Ustaz tanya tuh. Apa maksudnya bahwa sifat itu kenyataan zat, Daniel? Itu jauh ke dalam lagi tuh. Jangan ke sana dulu. Apa maksudnya sifat itu kenyataan zat? Maksudnya tuh sifat itulah sebenar-benarnya tempat memandang rupanya zat. Kalaulah sifat itu sebenar-benarnya tempat memandang rupanya zat, kelakuan zat, wujud zat, maka sifat itu sebenar-benarnya zat itu sendiri. Ya, nah, sekarang kita beri nama lagi. Nah, bernama dia tuh. Sifat itu namanya Muhammad. Zat itu namanya Allah. Untuk memandang Allah pandang mana? Kenapa untuk memandang Allah itu memandangnya kepada Muhammad? Abdul? Karena tempat memandang Allah itu pada Muhammad. Iya, itu pertanyaan Ustaz. Ini pertanyaan balik lagi. Pertanyaan dulu. Jangan ngantuk dulu ya. Masih lama lagi sahur. Tempat memandang Allah, memandangnya kemana? Nah, kepada Muhammad tuh. Kenapa tempat memandang Allah itu memandangnya kepada Muhammad? Muhammad itulah rupanya Allah. Muhammad itulah wujudnya Allah. Kalaulah Muhammad itu rupanya Allah, wujudnya Allah, maka siapa sebenar-benarnya Muhammad itu, Pak Jul? Itulah dia, Allah itu sendiri. Sekarang Muhammad yang Bapak Ibu maksud tempat memandang wujud dan rupanya Allah itu, sempurna memandangnya Muhammad itu kemana? Pada insan. Insan itu yang disebut Allah. Insan itu yang Muhammad, Muhammad itulah nyatanya Allah. Nah, sempurna itu dah. Itu maksudnya. Ya, sempurnanya kita memandang Allah itu. Jadi orang yang tidak mampu memandang Allahnya pada Muhammad, padahal Allah itu sudah nyata pada Muhammad, padahal Muhammad itu sebenar-benarnya Allah, tak mampu juga dia. Artinya butuh sangi. Sebana-bana butuh tuh dia tuh. Jadi Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tak boleh dipisah ceraikan. Tak boleh dipisah-pisahkan. Ini manis, ini gula. Ini gula, ini manis. Berpisah ke antara gula dengan manisnya? Enggak berpisah dia. Kalau tidak berpisah, manis itu letaknya di mana? Letaknya itu pada gula. Manis itu letaknya pada gula itu. Siapa yang tidak mampu
ya, merasakan manis pada gula itu yang disebut apa namanya itu? Hah? Mana butuh sange itu? Mau tuh sange itu? Ya. Siapa yang tidak bisa merasakan manis pada gula itu disebut apa namanya? Mati rasa. Mana lu butuh sange itu? Mati rasa. Tak bisa dia merasakan manis pada gula, dia mati rasa tuh. Bukan butuh sange. Kalau butuh sange itu gimana contohnya? Mampu lihat apa? Nah, lihat nih, kalau butuh sange itu contohnya. Ya, siapa yang tak mampu memandang kaca pada gelas, itu yang dikatakan butuh sange. Dia butuh sange. Siapa yang tidak bisa merasakan manis itu pada gula, itu disebut mati rasa. Bukan butuh sange. Jadi gunakan bahasa itu pada bahasa yang tepat. Nah, itu dia. Memahaminya. Sekarang Allah itu sudah nyata. Allah itu dah zahir, Allah itu dah wujud, Allah itu dah terang, Allah itu dah jelas. Sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Tak mampu juga dia memandang Allah yang sudah nyata, terang dan jelas, sejelas-jelasnya pada insan. Maka itu yang katakan hakikat buta tuh. Itulah orang yang tersesat itu. Tersesatnya bagaimana kata Allah? Ulaika fi dolalim ba'id. Sesat yang sangat jauh. Dalam ayat lain, ulaika fi dolalim mubin. Benar-benar nyata sesatnya. Itu maksudnya tuh. Kalau Allah sudah mengatakan dia sesat, maka amal ibadahnya itu menjadi amal ibadah sampah. Tentu mau Ustaz, amal ibadah sampah maksud Ustaz itu amal ibadah yang hampa dan sia-sia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal ibadah, padahal mereka sudah tertipu dengan amal ibadah mereka sendiri. Jadi iman itu Bapak Ibu, mengenal Allah itu bukan hanya sebatas iqrarun bil lisan, bukan hanya sekedar tasdiqu bil qalbi, bukan hanya sebatas wal amalu bil arkan. Akan tetapi iman itu mesti pada maqam ru'yatullah. Apa artinya itu? Ru'yatullah? Menyaksikan Allah tuh. Maka siapa beribadah tidak menyaksikan Allah, itu ibadah yang batal itu dah. Jadi bukan hanya terpenuhi syarat dan rukunnya saja. Kalau syarat dan rukun itu kan secara syariat tuh kan. Sebab kalau dia tidak ru'yatillah, tidak ru'aitullah, tidak musyahadah, bagaimana dia akan mengingat? Itu ibadah yang hampa. Maka ini yang diingatkan Nabi itu. Apa kata Nabi dalam hadis ihsan tuh? Apa nak kelipah? Hadis ihsan. Tentang ihsan. Ihsan. Apa Pak Jul? Asailah. Allah tuh. Pak Jamal. Kok jauh-jauh datang di Kuntun ada Pak ihsan ya? Pak Endra, apa hadisnya tuh? Hah? Apa Abdul? Wujud kazan bun? Hah? Apa nih ya rokani? Malu aku. Alhamdulillah. Ini dia kali poju yang ada P mah. Lihat. Anta budallah ka'annaka. Taruh ini dulu. Apa artinya itu anta budallah ka'annaka tarahu? Sembahlah olehmu Allah tu ka'annaka tarahu. Kalau terjemahkan seolah-olah kan, makna yang sebenarnya sembahlah olehmu Allah itu sebenar-benarnya kamu melihat
melihat Allah itu. Itu makomnya tuh. Makanya di dalam surah Al-Hijr ayat 99, kalau tidak salah benar tuh. Apa ayatnya tuh, Rahmi? Surah Al-Hijr ayat 99, apa ayatnya tuh? Bahwa menyembah Allah itu betul-betul menyaksikan Tuhan. Wa'bud Rabbaka. Tuh dia. Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu yang bernama Allah itu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga betul-betul terbit di dalam hatimu itu suatu keyakinan. Kalaulah menyembah Allah itu mesti betul-betul yakin. Yakin itu terbit di dalam hati. Yang dikatakan yakin itu bagaimana, Pak Jul, yang dikatakan yakin? Yang dikatakan yakin dulu. Yang dikatakan yakin apa, Rahmi? Yang dikatakan yakin itu adalah al-imanu kullu. Yakin itu iman yang sempurna. Kalaulah menyembah Allah itu betul-betul dengan iman yang sempurna, kali Pak. Iman yang sempurna itu yang seperti apa, Pak Suparjo? Yang menyaksikan Allah. Makanya iman itu al-imanu antu'minu biru'yatil. Iman yang sempurna itu benar-benar kamu sudah menyaksikan Allah. Begitulah ketika ditanyakan kepada orang-orang Haribilah, Ali bin Abi Thalib, Yazid al-Bustami, bagaimana kamu menyembah Tuhan? Apa jawaban mereka? La na'budu rabbana lam yaro. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau kami tidak menyaksikannya. Berarti menyembah Tuhan itu mesti menyaksikan dulu. Makanya ketika Bapak Ibu tadi takbiratul ihram, lihat, sebelum Bapak Ibu takbir, sebelum Bapak Ibu mengucapkan Allahu Akbar, sebelum Bapak Ibu mengangkat tangan menyebut lafaz Allahu Akbar, saksikan Allah pada diri lebih dahulu. Lihat dulu Allah itu pada diri sendiri. Sudah terpandang, sudah terlihat, sudah disaksikan Allah. Zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya pada diri ini. Baru nyatakanlah Allah itu Allahu Akbar. Ini belum dipandang Allah lagi. Belum dilihat Allah lagi. Belum disaksikan Allah lagi. Allah angkat Allah Akbar. Jadi kemana Allah tuh di langit? Wah. Jadi Allahu Akbar itu saksikan Allah lebih dahulu. Lihat dulu, pandang Allah itu dulu. Sudah nyata Allah itu senyata-nyatanya. Zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Af'alnya itu nyata pada tubuh. Asmanya nyata pada hati. Sifatnya nyata pada ruh. Zatnya nyata pada sir. Sudah nyata senyata-nyatanya Allah itu. Zat, sifat, asmanya, serta af'alnya pada insan ini. Baru Allahu Akbar. Contoh. Ini contoh nih. Ustadz pergi ke rumah Pak Abdul Qadir. Mau pergi nih, ya. Ustadz belum sampai lagi, Pak Abdul Qadir belum sampai lagi di rumah itu lagi. Apa kata Pak Abdul Qadir? Assalamualaikum Ustadz, masuklah Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz dah sampai di rumah Pak Abdul Qadir. Pak Abdul Qadir dah lihat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Masuklah Ustadz. Pertanyaan Ustadz sama Pak Abdul Qadir, mana yang paling tepat, yang paling pas, yang paling benar? Pak Abdul Qadir mengatakan, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Masuklah Ustadz. Ketika Ustadz belum sampai, atau ketika Ustadz telah sampai? Setelah sampai baru dibilang, Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Masuklah Ustadz. Itu maksudnya. Pak Abdul Qadir mempersilahkan Ustadz masuk, apa kabar? Setelah Pak Abdul Qadir melihat, disaksikan dulu Ustadz nih, silakan masuk Ustadz. Ini Ustadz masih di mobil juga, masuklah Ustadz.
Ustadz masih di mobil juga, baru masuk lah Ustadz. Apa kabar Ustadz? Benar nggak tuh? Salah Ustaz. Salah tuh dah. Yang benarnya bagaimana Abdul? Kita saksikan dulu Ustaz datang baru kita masuk. Islam masuk. Ya, saksikan Ustadz dulu, sudah datang Ustadz. Nah, masuk Ustadz. Apa kabar Ustadz? Gitu. Takbir tuh begitu. Allah nyatu, Tuhan senyatu-nyatunya. Allah jali, Allah sejalah jalinya. Tak pandang pada diriku, baru Allahu Akbar. Begitu Bapak Ibu. Di dalam zikir juga begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat Allah dahulu. Saksikan Allah dahulu. Sudah nyata Allah itu zat, sifat, asma dan afalnya pada diri, baru katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada diri ini melainkan hanya Allah semata-mata. Ikut Tuhan lalu nampak banyak ternyatukan Allah Tuhan. La ilallah kemana itu? Allah di langitnya baru. Tengok dulu Tuhan, nyatukan dulu. Baru sampai la ilaha illallah. Apa bedanya Bapak Ibu? Subhanallah, subhanallah. Subhanallah dia rancak bana baju orangnya. Pandang dulu Allah itu pada diri ya. Allah terpandang Allah pada diri. Ya. Baru sampai subhanallah. Kemana memandang subhanallah itu? Pada hati. Itu yang asma Allah itu. Ketika menyebut alhamdulillah, pada tubuh. Ketika menyebut Allahu Akbar, maka tubuh, hati, ruh, af'al, asma dan sifat itulah yang disebut nyatanya Allah, baru subhanallah. Itu dia. Baru alhamdulillah, baru Allahu Akbar, baru la haula wala quwata illa billah. Jadi dipandang dulu Bapak Ibu, dilihat dulu, disaksikan dulu, dinyatakan Allah itu udah nampak, baru sapui. Itu contoh yang mudah tadi, itu yang ringan tuh. Jangan Ustadz masih di mobil juga lagi Pak Haji, silakan masuk Pak Ustadz. Apa kabar Ustadz? Ustadz masih di mobil juga, baru sampai jam dagang baru. Itu mengenal Allah. Itu yang sebetul-betul dapat hidayah petunjuk itu. Nah, sekarang buktikan lagi Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu sudah mengenal dan menyaksikan Allah, apa buktinya? Tentu ada bukti. Buktinya itu kelihatan pada iman dan ketakwaannya. Pada iman dan takwanya. Iman dan takwanya itu nampak pada kepatuhannya. Nampak pada amaliyahnya. Nampak sabarnya, nampak ikhlasnya, nampak tawakalnya. Kalau berkata baik, kalau memandang baik, kalau mendengar baik, kalau berpikir baik, meraih baik, melangkah baik semuanya. Itu sudah menjadi rahmatan lil alamin. Sudah menjadi rahmatan fil alamin, sudah benang dalam nagari namanya itu Bapak Ibu. Alam menjadi pohon gadang nyawa. Alam menjadi pohon beringin. Sampai orang istirahat bataduh ya. Kepanean, kehujanan. Artinya apa? Diri Bapak Ibu itu sudah menjadi sumber mata air kehidupan bagi umat ini. Itu rahmatul alamin itu. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, jadi rahmatlah di situ. Ya. Tempat orang curhat, tempat orang minta pandangan, ya, tempat orang minta curahan hati, itu dia. Itulah sudah menjadi sumber air kehidupan bagi umat ini. Itu yang Lailatul Qadar tadi. Makanya orang yang dah patuh dia, orang dah jinak dia. Itu yang sebenarnya yang Lailatul Qadar itu Bapak Ibu. Mungkin ini ya Bapak Ibu ya. Memahami makna Lailatul Qadar ini ya secara ma'rifatnya itu di mana Bapak Ibu sudah mengenal, sudah berjumpa, sudah menyaksikan, sudah bertatap wajah dengan dirinya itu adalah diri kita ini nyatanya dirinya, itu yang sebenar-benarnya itu.
Itu yang dikatakan Lailatul Qadar sepanjang hidupnya itu. Buktikanlah bahwa kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara mengenal dan menyaksikan Allah pada diri dalam bentuk kepatuhan, dalam bentuk iman dan takwa itu. Ini saja Bapak Ibu, sekarang kita buka diskusi dan muzakarah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, rahasianya secara makna hakikat, para arif billah, orang-orang arifin, dia mampu memahami kapan Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 akhir Ramadan, itu melihat 1 Ramadan itu jatuhnya pada hari apa. Jadi kalau kita mengikuti pemerintah, 1 Ramadan itu kemarin di hari apa? Hari Selasa, maka Lailatul Qadar dalam pandang ilmu hakikat itu jatuhnya pada tanggal keberapa? 27 Ramadannya. Itu dia hakikatnya. Kemudian bagaimana pula memahami secara ma'rifat? Secara ma'rifat, yang dikatakan Lailatul Qadar itu adalah orang yang telah menyaksikan Allah yang nyata dan sempurna pada dirinya. Itulah yang dikatakan namanya Lailatul Qadar itu. Orang yang telah bermusyahadah dengan Allah. Secara makrifat, orang yang telah bermusyahadah. Orang yang benar-benar telah memandang dan menyaksikan Allah yang wujudnya itu nyata, terang dan jelas, sejelas-jelasnya pada sekalian alam dan sempurna wujud dan nyatanya sejelas-jelasnya pada dirinya. Itu yang dikatakan Lailatul Qadar itu. Maka habis pun bulan Ramadan lalu masuk bulan Syawal, Bapak Ibu telah mampu meramadankan diri kita itu setiap tahunnya dan sepanjang hayatnya. Orang yang telah mampu meramadankan dirinya setiap tahun dan sepanjang hayatnya, maka sepanjang hayatnya itu dia telah mampu menyaksikan dan memandang Allah yang wujud pada alam dan sempurna pada dirinya, maka itulah Lailatul Qadar buat dirinya itu. Inilah yang puncaknya itu, Lailatul Qadar itu adalah ru'yatullah, memandang dan menyaksikan Tuhan. Sebab kalau kita tidak memandang dan tidak menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada diri kita ini, bagaimana kita akan mengingatnya? Bagaimana kita akan memulangkan rahasia diri ini kembali kepada Dia? Tentu kita tidak mampu mengingatnya, tak mampu kita memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Dia. Karena kita dikatakan adalah orang yang buta. Jadi orang yang buta itu adalah orang yang tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah. Kalau dia tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah di waktu hidupnya, bagaimana nanti di waktu matinya? Makanya kembali kepada Allah itu, untuk menemui Allah, jangan tunggu datangnya ajal dan kematian. Setelah datang ajal kematian, baru kita pulang. Itu yang rugi itu. Apakah orang yang telah berpisah ruhnya daripada jasadnya, apakah dia bisa berjumpa, bermusyahadah dengan Allah? Belum tentu, Bapak Ibu. Jadi menemui Allah, berjumpa Allah, bermusyahadah dengan Allah,
Jangan ditunggu datangnya kematian. Jangan ditunggu habisnya usia umur baru berjumpa Allah. Sesat matinya nanti. Jadi bermusyahadah dengan Allah, menyaksikan Allah, bertemu dan berjumpa Allah itu sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematian, sebelum habisnya usia umur. Itu maknanya. Memulangkan rahasia diri ini di waktu hidup, itu maksudnya itu. Jangan memulangkan rahasia diri ini kembali kepada Allah setelah habisnya usia umur. Akan tetapi pulangkanlah rahasia diri ini sebelum habisnya usia umur, sebelum datangnya kematian. Itu maknanya di dalam hidup. Ini yang dikatakan oleh Nabi, cara memulangkan akan rahasia diri kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal. Ini yang disebut oleh Nabi mati di dalam hidup. Apa hadisnya tuh Khalifah, ingat enggak tuh? Iya. Mutu qabla anta mutu. Apa artinya itu mutu qabla anta mutu tuh? Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan diri sebelum diri itu mati, maksudnya matikan keakuan diri yang merasa diri ini yang bersifat wujud. Nah, itu maksudnya tuh. Jangan ada keakuan diri kita itu di sana. Hilangkan keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang wujud. Itu yang pertama. Yang kedua, matikan keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang bersifat sama. Jangan merasa bahwa diri kita itu yang merasa mendengar. Yang ketiga, matikan keakuan rasa diri kita yang merasa yang bersifat basar, melihat. Yang keempat, matikan keakuan diri kita yang merasa diri kita bersifat kalam. Kalam apa tuh? Berkata. Jangan merasa diri kita itu yang berkata, itu maksudnya. Kelima, matikan keakuan diri kita yang merasa diri kita yang bersifat ilmu. Jangan merasa pandai, jangan merasa tahu, itu maksudnya. Kemudian yang keenam, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita yang bersifat kudrat. Kudrat apa tuh? Merasa kuasa. Yang ketujuh, matikan diri kita yang merasa diri kita yang bersifat irodat. Yang merasa bersifat berkehendak. Dan yang kedelapan, yang terakhir, matikan keakuan diri kita yang merasa diri kita yang bersifat hayat, yang merasa hidup. Itu maksudnya. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah keakuan dirimu yang merasa dirimu yang wujud, yang merasa dirimu yang bersifat itu. Kalau sudah mati keakuan wujud kita, sudah mati akan sama basar kalam ilmu kuda irodat dan hayat kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu, siapa sebenar-benarnya yang wujud? Yang sebenar-benar wujud itu ya Allah. Allah lah yang sebenar-benar wujud.
Maka wujud itu disebut sifat apa?